Shalom. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh peserta pelajar Alkitab online yang telah bergabung di Zoom ini. Puji Tuhan, kita tetap sehat malam ini, dan kita kembali mempelajari Alkitab yang malam ini, judul pembahasannya adalah Kasih Dinyatakan Melalui Kematian oleh Pendeta B. Mergal yang dialihbahasakan oleh Pendeta S. Cakra Prawira. Kembali kami ingatkan kepada para peserta pelajar Alkitab, bila ada pertanyaan mengenai pembahasan kita malam ini, boleh menuliskannya pada kolom komentar Facebook, YouTube, dan ruang chat Zoom. Kita mulai pembahasan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau telah kumpulkan kami di sini untuk belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami masing-masing Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Waktu dan tempat kami serahkan. Good evening, everyone. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Let us bow our heads for a word of prayer. As we Mari start. kita berdoa sekali lagi. Loving Father, we invite your holy presence again this evening. Bapa penuh kasih, kami kembali mengundang kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kindly guide us, help us to understand the message that we are going to study this evening. Tuntun kami dan tolong kami untuk memahami pekabaran pada malam hari ini. We dedicate this study this evening for your glory and honor. Kami menyerahkan belajar firman pada malam hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. We all ask this in the loving name of Jesus, our Savior. Amen. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I would like to express my thanks to all of you in coming. Saya ingin mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Let us praise God for this opportunity that He has given to us to come together to worship and also to study His words. Mari kita memuji Tuhan oleh karena kesempatan pada malam hari ini kita boleh belajar firman Tuhan kembali bersama-sama. Tonight, we will talk about God's messages of love through the promise of eternal life. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang kabar tentang kasih Allah melalui judul yang baru. Let us read the passage in Revelation 14:6. Mari kita membaca yang pertama dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. It says, "Then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people." Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Friends, this text is a message of love. Ayat ini berisikan sebuah pesan cinta. God loves us so much. Allah sangat mencintai kita. He has given us the good news of love, and that is eternal life. Dia telah memberikan kepada kita kabar baik tentang kasih-Nya, dan itu adalah kehidupan kekal. Eternal life for those who live on earth, nation, tribe, and language, not just for one country, but it is for all. Hidup kekal bagi semua yang tinggal di bumi. Semua bangsa, semua suku, semua bahasa, bukan hanya untuk satu negara, tetapi untuk semua. You know, that word, eternal gospel, only appears once in the book of Revelation. Injil kekal hanya muncul satu kali saja dalam kitab Wahyu.
That's why we have to understand it from other books. Itulah sebabnya kita perlu memahaminya dari kitab-kitab yang lain. And the closest book that will help us understand about the eternal gospel is the book of Genesis, and the hint is actually in Revelation 14 because it says the one who created the heavens and the earth. Dan buku yang paling dekat untuk bisa menolong kita mempelajari kitab Wahyu adalah buku Kejadian, dan itu juga dinyatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. So let us go to the book of Genesis. Mari kita pergi kepada buku Kejadian. You know, God created man in his own image. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. And to be created in his own image, it means that man is holy, he is righteous, and also he is innocent. Oleh karena diciptakan dari tangan Tuhan sendiri, maka manusia itu adalah kudus, benar, dan tidak berdosa pada waktu diciptakan. So when God created man in his own image, he is really almost, shall we say, in the image of God, and he is really perfect. Dan ketika manusia diciptakan oleh Allah dalam gambarnya, menurut gambarnya, maka manusia telah diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. And then, if we are going to continue studying the book of Genesis, we can presume that God clothed them with robe of light. And this robe of light is a symbol of their righteousness, their obedience to the word of God. Nah, ketika manusia diciptakan di Taman Eden, maka ia mengenakan jubah, yaitu jubah kemuliaan, pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan ini adalah simbol daripada kebenaran dan ketaatan. So they were not using an ordinary clothes at the time, because the Lord gave them a cloth which is a robe of light, which is the symbol of righteousness, obedience to the word of God. That's the robe that they have. Jadi jubah yang dikenakan oleh Adam dan Hawa pada awalnya itu bukan pakaian biasa, tetapi itu adalah pakaian kemuliaan, simbol daripada kebenaran dan ketaatan. And then the good news is that they will live an eternal life, but that eternal life depends upon their loving relationship with God that they have to demonstrate in faith, trust, and obedience to their Maker. Jadi kabar baiknya adalah ketika mereka diciptakan dengan menggunakan jubah kemuliaan yang melambangkan kebenaran, maka itu dan ketaatan, maka itu harus dinyatakan pada ketaatan pada perintah Tuhan. So their eternal life depends upon how they relate to their Maker, and they have to demonstrate it in their faith, in their trust, and also in obedience to the will of God. Jadi kehidupan kekal yang mereka miliki pada awalnya itu bergantung sepenuhnya pada hubungan kasih mereka dengan Tuhan yang ditunjukkan dalam iman, dalam kepercayaan, dan dalam ketaatan kepada penciptanya. And in order to make this relationship meaningful, how they believe in God, how they trust in God, how they obey in God, that could only be meaningful in the context of their freedom of choice. Dan agar supaya hubungan mereka menjadi sangat bermakna,
maka kepada mereka itu diberikan kebebasan untuk memilih. So God does not want them to become like robot, but God would like them to experience the meaningful relationship by having a choice of what they do. Jadi Tuhan Allah tidak berencana agar supaya manusia itu hidup seperti robot, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih agar supaya itu bisa dinikmati oleh mereka. And this is how freedom of choice is expressed in the Bible as far as Adam and Eve is concerned. It says in Genesis 2:16 to 17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Dan inilah kebebasan untuk memilih itu yang dinyatakan di dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 yang tertulis di sana. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. So the tree to know good and evil is where the freedom of choice is exercised. Jadi dengan demikian, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah tempat di mana kebebasan untuk memilih itu diterapkan. But you know, you can see the formula. The formula of eternal life is love, and then it has to be exercised in faith, trust, and obedience, and then it can only be meaningful through the exercise of the freedom of choice. Jadi dengan demikian rumusan untuk tetap memiliki hidup yang kekal dalam konteks kitab Kejadian pada waktu itu, rumusannya adalah kasih kepada Allah, kepada Tuhan, yang ditunjukkan melalui iman, melalui kepercayaan, dan melalui ketaatan kepada perintah Tuhan. However, here comes Lucifer. You know, Lucifer was thrown into this world where Adam and Eve were created. Namun kemudian kita mendapati bahwa cerita itu berlanjut dengan Lucifer. Lucifer itu siapa? Iblis itu siapa? Lucifer adalah iblis yang dilempar ke dunia, tempat di mana Adam dan Hawa diciptakan. You know, he was not happy with God because he was defeated in heaven. So he wants to destroy God's plan for man. So he went to Eve and brought a false news. Lucifer memiliki latar belakang bahwa dia tidak senang dengan pemerintahan Tuhan dan dengan kekalahan yang dia rasakan ketika berperang melawan Mikael. Dia ingin menghancurkan rencana Tuhan bagi manusia. Dan itulah sebabnya ia pergi kepada Hawa dan menyampaikan kabar atau berita palsu. And this is the false gospel of Lucifer. Lucifer said, you will not surely die. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Dan inilah kabar palsu yang disampaikan oleh iblis itu yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu
akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. You know, there are two important things in this false gospel of Lucifer. And number one, kabar palsu yang disampaikan kepada Hawa ini, kalau kita pelajari ada dua hal yang penting. Yang pertama, and the first one is, you will not surely die. dikatakan bahwa kamu tidak akan mati. So here, Satan is saying to Adam, to Eve, Eve, you will not surely die. Your God is a liar. He is not telling the truth. Ya, dalam ayat ini setan mengatakan bahwa kamu tidak akan mati. Itu berarti bahwa setan mengatakan kepada Hawa bahwa Tuhan adalah pendusta dan tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya. So Lucifer is saying, please do not believe God. Do not trust him. Do not ever believe your God. Dengan kata lain, Lucifer berkata, jangan percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepadanya, dan jangan percaya. The second thing Lucifer said to Eve, you will be like God, knowing good and evil. Hal yang kedua yang dikatakan oleh iblis adalah kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan jahat. So Lucifer was telling to Eve that why God does not want you to eat, because he is not concerned of your growth. Jadi maksud daripada setan bisa terbaca bahwa ia mengatakan inilah maksudnya mengapa Tuhan tidak mengizinkan kamu makan, karena dia tidak peduli dengan pertumbuhan kamu. He does not want you to know what is good and evil. He does not want you to be like him, having power and authority. Dia tidak ingin kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Dia tidak ingin kamu menjadi sama seperti dia, seperti Tuhan, memiliki kuasa dan otoritas. So this is a false news, because this is more of destroying God's character, his plan, and the destiny for Adam and Eve. Ini adalah merupakan sebuah kabar bohong yang menghancurkan karakter Tuhan, rencananya, dan nasib daripada Adam dan Hawa itu sendiri. He was trying to put into the minds of Eve and Adam that what you need is the power and the authority like that of God. Jadi dengan kata lain, setan mengatakan kepada Hawa bahwa ini sebetulnya yang kamu butuhkan, kuasa dan otoritas, tetapi Tuhan melarangnya. And after the conversation between Eve and Lucifer, then the woman, using the gift of the freedom of choice, looking all the benefits of eating the fruit as mentioned by Lucifer in Genesis 3:16, then immediately Eve got the fruit and ate it. Dan setelah perbincangan Hawa dengan setan, maka kemudian wanita itu menggunakan kebebasan memilihnya, mengharapkan semua manfaat dari memakan buah seperti yang disebutkan oleh setan, oleh Lucifer. Kemudian ia makan, dan kemudian setelah dia makan, dia berikan juga kepada suaminya untuk ikut memakan. Now here comes the result, my friends. Here comes the result. The result was, according to Genesis 3:7,
Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Dan apakah akibatnya? Apakah hasilnya? Kejadian 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. And then they discovered that the robe of light that was given to them was gone. And then they saw their nakedness. Kemudian mereka menyadari bahwa jubah kemuliaan telah hilang saat mereka melihat ketelanjangan mereka. And then they have known that they have disobeyed God, and they joined Lucifer in rebellion against God. Now, instead of love to their maker, then there is that fear, there is that guilt in them, and they started running away, hiding themselves from God. Dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah tidak mentaati Tuhan dan bergabung dengan Lucifer dalam pemberontakan melawan Tuhan. Sekarang gantinya menerima kasih dari Tuhan atau mengasihi Tuhan. Sebaliknya, datanglah ketakutan dan rasa bersalah ada di dalam diri mereka dan mereka menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. The result was, according to the scripture, that through man's sin entered the world. So in other words, they sinned against God, and the entire world was affected because of their sin. Dan kemudian akibatnya dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. And the consequence is the wages of sin is death. So sin entered into the world, and the wages of sin is death, and death also entered into the world, and all have died. The eternal life was gone. Dan sebagai konsekuensinya, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, maka ketika dosa itu masuk ke dunia, maka upah dosa adalah kematian. Now the question is, what God would do? Nah, pertanyaannya adalah, sekarang apa yang akan Tuhan lakukan? You know, this time God presented his contingency plan that the Trinity had made even before the world was created. Dan kemudian Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya Trinitas itu ada sebelum dunia diciptakan. So God was not put in an emergency because God has already a plan. He has already a contingency plan in case man would choose to disobey him. Dan mereka telah memiliki sebuah rencana. Jadi rencana mereka adalah bukan rencana yang tiba-tiba dibuat. So the plan was revealed. And this is the plan of God. We will read in Ephesians 1:4. This is the redemptive plan of God. This is the plan of salvation that even before Adam and Eve were created, then the Trinity already established this plan. Dan kemudian rencana keselamatan itu dinyatakan, dan itu dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 4, dan rencana itu ada bahkan sebelumnya. It says here, he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya dalam kasih
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. So friends, this is the eternal gospel. The gospel that yes, even before we are made by God, God has already planned to save us. Inilah Injil yang kekal itu, karena Injil yang kekal itu ada sebelum dunia dijadikan. So with this plan of redemption, immediately Jesus or God announced this gospel in the Garden of Eden. Dan dengan rencana keselamatan yang sudah dimiliki oleh Tuhan, ketika manusia jatuh, pada saat itu juga kemudian diumumkan rencana keselamatan itu. And Genesis 3:15 says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Dan itu dinyatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. So there is a controversy that will happen between God and Lucifer, between Jesus and Lucifer. But according to the announcement, the good news is Jesus will crush the head of Lucifer, and Lucifer will also strike the heel of Jesus. Akan ada pertentangan antara Lucifer dengan Tuhan, dengan Yesus. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus akan meremukkan kepala setan itu, dan setan itu akan meremukkan tumitnya. So the defeat of Lucifer is sure because Jesus will destroy the head of Lucifer. Jadi kekalahan daripada setan itu dipastikan karena Yesus akan meremukkan kepalanya. So this is the gospel, this is the good news that we are happy because Jesus would crush the head of Lucifer. Dan ini adalah sebuah kabar baik, yaitu bahwa Kristus ada di pihak yang menang, yang meremukkan kepalanya. And then after the gospel was announced, then the gospel was demonstrated by Jesus. Dan ketika Injil itu diumumkan, lantas kemudian Injil itu didemonstrasikan. So the Lord killed an animal, took the skin, and made it as a cloth for them. And then when they were clothed already, that's the time that they were driven from the Garden of Eden. Jadi apa yang didemonstrasikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan membunuh seekor binatang, mengambil kulitnya, dan menjadikannya sebagai pakaian untuk mereka pakai sebelum mereka diusir dari Taman Eden. And then when this plan was demonstrated in the Garden of Eden, then this was the model from the time of Eden to the time of Jesus. This sacrificial offering, the ceremonies in the sanctuary, the high priest became the model on how man could be forgiven. Ketika ini didemonstrasikan di Taman Eden, maka itu kemudian dari waktu ke waktu terus menjadi model untuk dijalankan untuk bagaimana manusia itu diselamatkan. That's why in the Old Testament we have the sanctuary. The sanctuary is we have the sacrificial offering. We also have the priest, and then we also have the services in the sanctuary, because the sanctuary now becomes the center of salvation, and it foreshadows what will happen in the future. Itulah sebabnya kemudian di dalam bait suci itu ada korban,
ada imam dan pelayanan di dalam bait suci itu menggambarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. So this system was done from generation to generation, foreshadowing of what would God do with sin in order for man again to have eternal life. Jadi sistem ini terus dilakukan dari generasi ke generasi yang menggambarkan kehendak Tuhan atas dosa agar manusia kembali memiliki hidup yang kekal. And the fullness of time has come. Dan kemudian kegenapannya tiba ketika waktunya datang. So this is what happened in the sanctuary. Inilah apa yang terjadi di dalam pelayanan bait suci. So the system is done through a ceremony where spotless offering has to be brought to the sanctuary by the sinner. Then before he would kill it, he would confess all his sins with his hand on the head of the animal. In doing so, his sins are transferred to the said animal, and then he would kill by himself the animal, and the priest would minister the blood and sacrifice. This ceremony would foreshadow of what Jesus would do. Jadi sistem ini dilakukan melalui upacara di mana korban yang tidak bernoda harus dibawa ke tempat yang kudus oleh pendosa. Sebelum dia membunuh, dia akan mengakui semua dosa-dosanya dengan tangan di atas kepala binatang itu. Dengan melakukan itu, dosanya dipindahkan ke hewan korban tersebut. Dia akan menyembelih hewan itu sendiri dan imam akan mengambil darahnya dan mempersembahkan dalam upacara. Upacara ini akan menggambarkan tentang apa yang Yesus akan lakukan. And then all the activities in the sanctuary from the entrance to the most holy place are designed for holiness. God wants us to be holy because he is holy, and after many generations, the fullness of time has come in which Jesus would have to demonstrate this one. Dan semua kegiatan di tempat suci dari pintu masuk ke tempat yang maha suci dirancang untuk kesucian. Tuhan ingin kita menjadi suci karena Dia adalah suci. Dan setelah banyak generasi, ketika waktunya tiba, dan inilah yang dikatakan Alkitab, Yesus menggenapi semua ini. So all the activities in the sanctuary, they are all done foreshadowing for the holiness of his people, which is to be done by Jesus Christ when he comes. Jadi semua yang dilakukan dalam upacara di dalam bait suci itu adalah menggambarkan apa yang Yesus lakukan. And then the fullness of time has come, because according to Apostle Paul, when the time set had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Galatia pasal 4 ayat 4-6 menyebutkan, tetapi setelah tiba waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. So now comes the gospel gift. You can remember the gospel through the plan of salvation was revealed, demonstrated in the Garden of Eden, and then it was foreshadowed. Now Jesus comes, and Jesus now is the gift, or the gospel gift. Dan sekarang kita tiba pada apa yang disebut dengan inilah karunia daripada Injil itu, yaitu Yesus Kristus. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believeth in him should not perish,
but have an everlasting life. Itulah yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. And this love has to be expressed in coming down to this earth, living like us, taking our nature like us, that he may understand us, and then also dying at the cross for us. Dan cinta Tuhan ini telah diungkapkan kepada kita manusia dengan ia datang ke dunia ini, hidup seperti kita, mengambil sifat kita, sehingga dia dapat memahami kita dan mati untuk kita. And one day when Jesus Christ was so here, we can see that Jesus is now the realization of the foreshadowed ceremonies and activities in the sanctuaries. Di sini kita melihat bahwa Yesus sekarang merealisasikan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan di bait suci yang menggambarkan tentang Dia. He is now the sacrificial offering where we can confess our sins and where our sins can be forgiven. Dia sekarang adalah korban persembahan di mana kita bisa mengaku dosa kita dan di mana dosa kita bisa diampuni Tuhan. And one day when Jesus Christ was walking, John saw him, and John said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Dan satu hari ketika Yesus sedang berjalan, Yohanes melihat dia dan kemudian Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia." So John recognized him as the Lamb of God who will take away the sins of the world. Dan Yohanes sangat mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menanggung dosa dunia. So here, Jesus Christ now becomes the unblemished priest and also the sacrifice. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus menjadi korban dan juga menjadi imam yang tidak bercacat celah. And then according to the scripture, Jesus Christ died at the cross and he saved us through his blood. Dan menurut ayat ini, Yesus mati di atas kayu salib dan mati untuk kita. And Peter said, "We are not bought or redeemed with corruptible things like silver or gold, but we are saved by the blood of Christ." Jadi menurut Petrus, kita bukan ditebus dengan emas atau perak, tetapi kita ditebus dengan darah Kristus. This is the good news, because if we are saved by gold, by silver, by money, probably we cannot afford it. But it is the free blood of Jesus Christ that he shed at the cross that we can have salvation. Jadi keselamatan yang Tuhan siapkan adalah keselamatan bukan emas dan perak. Mungkin kita tidak mampu untuk membayarnya, tetapi ini adalah keselamatan yang cuma-cuma melalui darah Yesus Kristus yang mahal itu. And Jesus, when he died at the cross, paid the curse of the law through his death. Dan Yesus ketika di atas kayu salib mati untuk kita, dia telah membayar, menanggung dosa-dosa kita. He died as a sacrificial offering just to pay the curse of the law because of our sins and our transgressions. Dia telah mati sebagai korban persembahan. Dia telah membayar kutukan hukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita.
According to Paul in Ephesians 1:7, he redeemed us through his blood, not the blood of animals, no more, because it was already done. It was a foreshadow of what Christ had to do. Now is the reality. We are saved by the blood of Jesus Christ. Jadi menurut Rasul Paulus, maka kita bukan diselamatkan oleh darah anak domba itu, karena darah anak domba itu melambangkan darah Kristus. Jadi dengan demikian kita diselamatkan oleh darah Yesus sendiri, bukan darah hewan yang menebus kita. And this is what Apostle Paul again said. He canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken away, nailing it to the cross. Dan inilah yang dikatakan oleh Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. So the good news here, the gospel is, all our sins were nailed to the cross. We are supposed to die at the cross. We are supposed to be crucified at the cross. But the good news is, Jesus did it alone for you and for me. Kabar baiknya adalah yang seharusnya kitalah yang berdosa yang mati di kayu salib, tetapi Yesus Kristus mati untuk saudara dan untuk saya. This is indeed the mystery of his love. That's why this is love expressed in redemptive death. Inilah rahasia daripada kasih Allah. Oleh karena kasih Allah itu telah dinyatakan melalui penebusan, melalui kematiannya di atas kayu salib. And you know, Hebrews 9:12 it says, for all by his own blood obtaining an eternal redemption. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 mengatakan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. So it means that this redemption is eternal. It's not temporary. It will not expire, but it is permanent, and it is an eternal redemption. Jadi dengan demikian keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan ini adalah keselamatan yang kekal, penebusan yang kekal, bukan yang sementara, tetapi yang kekal, dan bukan sesuatu yang akan kadaluarsa. Romans 5:19 says, for just as through the disobedience of one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. In other words, through Jesus, again, he restored us from death so that we can have eternal life. Dalam Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dengan demikian, melalui dia, semua orang-orang yang berdosa dibenarkan dan akan mendapatkan kehidupan kekal. So now we can see that yes, Jesus lived a victorious life, and also he died at the cross. These two, his victorious life and his death at the cross, became a perfect robe to cover our nakedness. Sekarang kita bisa melihat bahwa pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib, penebusannya itu menjadi jubah keselamatan kita. That's the good news, that we can be saved, our nakedness can be covered because of his victorious life and also the death of Jesus at the cross. Itulah kabar baik itu,
bahwa melalui kemenangannya, kematiannya di atas kayu salib dan kemenangannya itu menjadi harapan buat kita. How to claim the gift? Jesus is the gospel gift. Now, how can we claim that gift? Yesus adalah karunia daripada kabar baik itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memperoleh karunia itu? Here are steps on how we are going to claim that gospel gift. The first one is we have to believe that we are saved by God's grace. Inilah langkah-langkah untuk supaya kita bisa mendapatkan karunia keselamatan itu. Langkah yang pertama adalah we cannot save ourselves. It's only bahwa through the grace of God. Adalah karunia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. And then John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have an eternal life. So the second part here is we have to believe that Jesus can save us. Bagian yang kedua adalah tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua ini adalah kita perlu percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita. So we have to accept him by faith. We have to accept his grace to us. We have to tell Jesus now how grateful we are of his grace, and we have to tell him that we are accepting his sacrifice and the provision of his forgiveness to our lives. Itulah sebabnya kita perlu menerima Yesus dengan iman. Terimalah kasih karunia-Nya. Katakanlah kepada Yesus betapa bersyukurnya kita atas kasih karunia-Nya, dan katakan kepadanya bahwa kita menerima pengorbanannya dan pemberian pengampunannya. And then another one is Peter, when he was preaching, informed the people by saying, well, you can be saved by believing, accepting his grace, but you should also believe on the Lord Jesus, and you will be saved and your household. Dan satu kali di dalam khotbahnya, Petrus mengkhotbahkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Again, in Acts 2:38, Peter also mentioned an important step to claim the gift. First, one should repent and be baptized. Selanjutnya dalam Kisah pasal 2 ayat 38, Petrus memberitahukan kepada kita langkah-langkah untuk mendapatkan karunia itu. Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Repentance is forsaking of our sins, and baptism is a symbol of identifying ourselves with Christ and washing ourselves from sins so that we can have newness in our life. Jadi pertobatan itu adalah kita menolak dan meninggalkan dosa. Lantas baptisan adalah simbol daripada
identifikasi kita dengan Kristus dan pembasuhan dari dosa untuk pembaharuan dalam hidup kita. And then again, the apostle said, believes in him, those who believes in him receives forgiveness through his name. Ya, selanjutnya Paulus Rasul itu mengatakan, percayalah kepadanya dan kamu akan mendapat pengampunan dosa. So this is the result of repentance and washing from sin. It is forgiveness that we can have from Jesus. Maka inilah hasil daripada pertobatan itu dan pembasuhan dari dosa, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. If we are going to confess our sins to God, then according to 1 John 1:9, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. This is what Christ guaranteed at the cross, why he can offer us forgiveness. You know, when he was hanging at the cross, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Inilah yang menjadi jaminan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 23 ayat 34 ketika ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. So this is the provision given at the cross for everybody, that Jesus can forgive our sins. If we are going to repent, if we are going to accept him, then the Lord can forgive our sins. Inilah jaminan yang disediakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu bila mana kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni kita. And at the cross, he has written that word forgiveness. You know, we should be very grateful. That's the gospel. That's the good news. That what he has written at the cross is forgiveness in love, not curse, not death, not punishment, but rather forgiveness in love. Jadi apa yang menjadi pekabaran di atas kayu salib itu, di sana seperti tertulis pengampunan di dalam kasih dan bukan kutukan atau kematian. And then when we accept the forgiveness of Jesus, then according to John 1:12, we will become sons and daughters of God. Jadi ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, maka menurut Yohanes ini kita akan menjadi anak-anak Allah, putra-putri Allah. We will be sealed with the Holy Spirit. This is what we call the seal of the promise of the Holy Spirit. Dan kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. This is the assurance that no matter what will happen, so long as we are in Jesus, then we have the assurance of salvation. Jadi inilah sebuah jaminan bahwa bila mana kita ada dalam Kristus, apapun yang telah terjadi, maka keselamatan Tuhan Yesus akan berikan kepada kita. Then we will experience freedom of sin. We will no longer be under the control of sin because we already have the forgiveness, we have the grace from Jesus. Jadi dengan demikian, maka kita akan mendapatkan kemerdekaan dari dosa, bahwa kita tidak akan lagi menjadi budak dosa, tetapi kita akan menang oleh karena Kristus telah mengampuni kita. And then we will be able to live victoriously because His grace, the Holy Spirit will be in our lives, and then we will walk victoriously in our Christian life. Dan dengan demikian kita akan memiliki oleh karena anugerah Tuhan dan oleh karena Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan hidup
berkemenangan oleh karena Tuhan mengubah kehidupan kita. So we will be victorious, then our life will be changed, the Holy Spirit will empower us, then we will live worthy with all the hope that when Christ comes, no matter what will happen, then we have eternal life. Dan kemudian kita akan hidup dalam sebuah pengharapan, yaitu keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita. My friends, tonight, eternal life is only possible through that gospel. Pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, hidup yang kekal itu hanya mungkin kalau kita menerima Injil Yesus yang akan datang itu. We should be very happy that he came, lived like us, experienced our human nature, then he died at the cross for our sins and forgive us. Kita merasa bersukacita oleh karena Yesus telah menjalani kehidupan berkemenangan, hidup seperti kita, dan mati bagi dosa-dosa kita dan mengampuni kita. So friends, tonight, this is the good news, this is the gospel, this is the message of love, that if we want to have life eternal, we have to love Jesus. We have to believe in him as our Lord and Savior. Jadi inilah kabar baik itu pada malam hari ini, saudara sekalian. Jika Anda ingin memiliki hidup yang kekal, maka kasihilah Tuhan Yesus, percayalah kepadanya, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. We have to trust and obey him because according to the scripture, whosoever has the Son, John 5:12, whoever has the Son has life, and those who do not have the Son does not have life or life eternal. Jadi itulah sebabnya percayalah kepadanya, turutlah dia, karena siapapun yang memiliki Yesus Kristus memiliki kehidupan, dan sebaliknya mereka yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki kehidupan. So the gospel is very, very clear. Jadi Injil itu sangatlah terang benderang, jelas sekali. This is included in his plan of redemption. Dan ini termasuk di dalam rencana keselamatan itu. That our salvation is only in Christ Jesus. Bahwa keselamatan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. You know, friends, to be with Jesus is like a sweet paradise. Saudara sekalian, kalau kita bersama dengan Yesus Kristus, itu berarti sama seperti kita menerima surga yang indah. To be without Jesus is like a grievous hell. Bersama dengan Yesus kita akan menerima surga yang indah, tetapi tidak bersama dengan Yesus, tanpa Yesus berarti kita akan mendapatkan neraka yang menyedihkan. You know, if you have Jesus, you have hope of eternal life. But if you do not have Jesus, no hope of eternal life. Memiliki Yesus, memiliki harapan hidup kekal. Tidak memiliki Yesus, tidak ada harapan hidup kekal. Having Jesus, you have reward of eternal life. Without Jesus, no reward of life eternal. Without Jesus, we'll run to hide from Jesus with sadness. But having Jesus, we'll meet Jesus with joy when he comes. Memiliki Yesus berarti kita memiliki upah, yaitu hidup kekal. Tidak memiliki Yesus berarti kita tidak memiliki upah hidup kekal, dan kita akan lari bersembunyi ketakutan dari Yesus Kristus. Tetapi memiliki Yesus, kita akan bertemu dengan Yesus dengan sukacita. You know when Jesus comes, Jesus will say to those who believe in him, "Come, my faithful servant." But those without Jesus, when he comes, Jesus will say, "I do not know you." Dengan memiliki Yesus, maka ketika Yesus datang, ia akan berkata kepada kita, "Marilah,
hamba-hambaku yang setia. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus, maka Yesus akan berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu. At his coming, Jesus will say, come, inherit the kingdom that the Father has prepared for you. But if you do not have Jesus in your life, Jesus will say, go away, I don't know you. Dengan memiliki Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, Yesus akan berkata, malah terimalah kerajaan. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus Kristus, Yesus akan berkata, pergilah, aku tidak mengenal engkau. You know, having Jesus is a blessed moment because we can go with Jesus to heaven. But without Jesus, we will remain on earth and will be burned by fire. Dengan memiliki Yesus, kita akan memiliki sebuah kesempatan yang luar biasa, yaitu kita akan pergi bersama-sama dengan Yesus ke surga. Tetapi tanpa Yesus Kristus, kalau kita tidak memiliki Yesus, kita akan tinggal di dunia ini dan akan dibakar dengan api yang kekal. My friends, tonight, as we close this study, Revelation 3:20 is again reminding us that He is always knocking at the door of our heart. Pada penutupan pertemuan kita pada malam hari ini, kita ingat kembali dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 bahwa Yesus selalu mengetuk pintu hati kita. He wants to come into your life, brethren. He wants you to be His sons and daughters. Kindly open your heart now to Him because He loves you so much. He does not want you to be lost. He wants you to be with Him in heaven. Saudara sekalian, Dia ingin masuk ke dalam hati Anda, ke dalam hidup Anda. Dia ingin Anda menjadi putra-putrinya. Bukalah hatimu sekarang untuknya. Ia mau agar supaya kita selamat. Ia mau jangan di antara kita ada yang binasa. Friends, the Lord is inviting you tonight to accept Him. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menerima Dia pada malam hari ini. He is bringing the eternal gospel to all of you. Ia menyiapkan kabar baik tentang kehidupan kekal kepada saudara dan saya. He does not want you to be lost. Ia tidak menginginkan saudara untuk hilang, binasa. This evening, as we close, just say to Jesus, Lord, I love you. I believe that you have the power to forgive me and make us sons and daughters. Pada malam hari ini, pada penutupan, marilah kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku percaya bahwa Engkau punya kuasa, Engkau punya kasih untuk mengampuni kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. So if there is anyone tonight here attending this meeting who has not accepted yet Jesus Christ in their lives, I am appealing to all of you that this is the opportune time that you can have eternal life by accepting and believing Jesus Christ. Jadi saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang hadir pada pertemuan kita pada malam hari ini, belum menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, terimalah pada malam hari ini So I'm untuk keselamatan. requesting you, if you have not accepted yet Jesus Christ, to kindly stand and we will have a prayer as the brethren will stand together. Let us bring our joy, our gratitude to Him because Jesus died for us and Jesus assured us for eternal life. Saya mengundang saudara-saudara yang belum menerima Yesus Kristus, yang mau menerima Yesus Kristus, untuk mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. I would like to pray for you tonight. Dan saya akan
berdoa secara khusus untuk saudara-saudara sekalian. Don't harden your heart that Ya. angels are proclaiming the good news. The Holy Spirit is knocking at your heart, and He wants you to become His sons and daughters. Jangan keraskan hatimu oleh karena Allah memberikan kepada kita penawaran kabar baik, Roh Kudusnya menguatkan kita. Terimalah Dia. So, in behalf of Jesus, in behalf of the Holy Spirit, again, I'm calling you to stand as I pray for you tonight. Mewakili Tuhan Yesus, mewakili Roh Kudusnya, maka saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk mengambil keputusan menerima Dia dengan berdiri di tempat masing-masing. Let's pray. Mari kita berdoa. Most gracious, kind, loving Heavenly Father, Allah yang penuh kasih, thank you for the eternal gospel. terima kasih untuk Injil yang kekal. Thank you for Jesus coming here on this earth. Terima kasih oleh karena Yesus telah datang ke dunia ini. Thank you in living victoriously. Terima kasih Tuhan oleh karena kemenangan yang Engkau miliki. Thank you, Lord, for your death, your blood, so that, dear Lord, we can have assurance of eternal life. Terima kasih untuk darah, untuk kematian-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan jaminan untuk hidup kekal. Now, dear Lord, I know that there are still friends of ours here that have not yet accepted Jesus Christ as their personal Savior. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa di antara kami ada beberapa yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. And we know, dear Lord, that the Holy Spirit is impressing their hearts now. Kami tahu Tuhan, kami menyadari bahwa kuasa Roh Kudus mengetuk hati mereka. Oh Lord, kindly touch their hearts, touch their minds, touch their lives, so that, their Lord, they will give their lives tonight to Jesus. Sentuhlah Tuhan hati mereka, pikiran mereka, dan hidup mereka, sehingga mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus. Dear Lord, I pray for them that you will be with them tonight. If they have problems, if they have sickness, kindly, Lord, help them, and also, dear Lord, protect them from any harms and dangers. Secure them, dear Lord, in your hands. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi mereka. May your blessings be upon us tonight, and your Kiranya companionship berkat-Mu, of the Holy Spirit be upon us all. We pray in the loving name of Jesus. Amen. kiranya berkat karunia Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menjadi bahagian kamu semua. Amin. Amen. God bless you tonight. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Demikianlah kebersamaan kita malam ini dalam belajar Alkitab online. Tetap kami undang seluruh kita untuk dapat tetap mengikuti belajar Alkitab online dengan judul untuk esok hari, kasih ditanggapi melalui ketaatan di waktu dan tempat yang sama. Kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.